Hai sahabat Gria Animasi, saatnya kita belajar. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komentar untuk mendapat update video terbaru kami ya. Ayah, aku merasa kasihan dengan kakek yang berjalan di depan itu ya. Bagus nak, kamu merasa berempati dengan keadaan kakek itu. Tapi mengapa kakak itu berjalan dengan membungkuk ya? Mungkin ketika muda, kakek itu kurang memperhatikan kesehatan tulangnya nak, sehingga dia mengalami kelainan tulang setelah usia lanjut. Kelainan tulang, maksudnya bagaimana ya? Begini nak, jika kita tidak merawat dan menjaga kesehatan tulang, maka tulang kita bisa mengalami gangguan atau kelainan. Ayo kita pulang dulu nak, nanti ayah jelaskan lebih jauh lagi. Baiklah ayah. Jadi begini Vito, kelainan tulang atau gangguan pada tulang yang pertama adalah fraktura. Fraktura disebut juga patah tulang. Fraktura disebabkan karena kecelakaan atau terjatuh. Fraktura dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fraktura tertutup, yaitu patah tulang yang terjadi tidak sampai merobek kulit atau otot. Sedangkan yang kedua adalah fraktura terbuka, yaitu patah tulang yang terjadi sampai merobek kulit atau otot. Gangguan pada tulang yang kedua yaitu fisura. Fisura disebut juga tulang retak. Fisura disebabkan karena kecelakaan atau terjatuh. Ih, terdengar ngeri ya. Aku harus hati-hati agar tulangku tidak cedera ya. Benar sekali Vito. Nah sekarang ayah lanjutkan ya. Gangguan tulang yang ketiga adalah osteoporosis. Osteoporosis merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Apakah osteoporosis dapat dicegah ya? Bisa nak, kamu harus mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D untuk tubuh. Selain itu, tidak boleh merokok, tidak minum alkohol, dan rutin berolahraga juga dapat mencegah osteoporosis. Apakah ada kelainan tulang lainnya ya? Iya Vito, kelainan tulang yang keempat adalah lordosis. Lordosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Sedangkan kelainan tulang yang kelima adalah skoliosis. Kelainan tulang ini karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Lalu yang terjadi pada kakek tadi apa namanya ya? Kakek tadi mengalami kelainan tulang yang disebut kifosis. Kifosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Wah, ternyata sikap duduk yang salah bisa menyebabkan berbagai kelainan tulang ya. Benar sekali Vito, jadi mulai sekarang biasakan untuk duduk dengan baik dan benar dengan memperhatikan posisi tulang belakang agar tetap lurus. Ayah, aku masih penasaran berkaitan dengan cara duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang ya. Begini Vito, untuk memahami cara duduk yang baik dan benar, coba kamu baca bacaan di depanmu itu nak. Jangan lupa tentukan ide pokoknya agar kamu memahami isi bacaan tersebut. Baiklah ayah, ide pokok, bacaan, posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Pada suatu sore, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Selain itu, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memuntir punggung.
Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Bagus sekali, Nak. Kamu sangat bagus dalam menentukan ide pokok bacaan tersebut. Dari bacaan tersebut secara detail dijelaskan bahwa posisi duduk yang benar atau posisi ergonomis perlu memperhatikan beberapa hal. Iya ya, aku tadi telah membacanya. Pada saat duduk, usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90-120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai, sedangkan lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Nah, ingatlah selalu Vito, dengan membiasakan posisi duduk yang baik, tulang kita akan tetap sehat dan tidak akan mengalami gangguan. Iya ya, aku akan selalu membiasakannya. Terima kasih, Ayah.